Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berterima kasih ya Bapa, buat perlindungan-Mu sepanjang istirahat tadi malam. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Engkau juga telah kumpulkan kami semua pada pagi hari ini ya Bapa. Kami bisa bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Layakkanlah kami ya Bapa untuk menaikkan pujian dan mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengar dengan jelas firman-Mu yang akan disampaikan teman kami, Laura, pada saat ini. Terimalah semua pujian kami ya Bapa. Layakkanlah kami. Pertajamkanlah telinga kami untuk bisa mendengar firman-Mu seperti seorang murid. Biarkan setiap kata yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Semoga firman-Mu senantiasa menjadi sumber inspirasi dan petunjuk dalam hidup kami. Urapilah kami semua, dan pakailah kami para pelayan-Mu ya Bapa, supaya kami semua dapat melayani-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini Allah sendiri yang mengumpulkan kita untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Karena kita memiliki Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Yang layak kita beri hormat. Yang senantiasa memberikan setiap kita hari baru. Mari sahabat yang terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau buka mulut kita. Kita mau katakan bahwa Dia sungguh Allah yang mulia. Dia adalah Raja segala raja. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem reign. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died
now glorify, King of all kings. Mulia, sembah Raja mulia, bagi puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk genap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Benar Tuhan, Engkau telah mati, tapi Engkau dibangkitkan menjadi Raja. Mari sahabat terkasih, kita mau sambut Dia. Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan menjadi Raja kita. Dia adalah Yesus. Dia sungguh agung. Dia sungguh mulia. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sambut Dia. Karena Dia sungguh indah. Dia ajaib. Dia mulia. Mari kita siapkan hati kita. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus,
tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami menyembah, meninggikanmu, engkau 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 mulia, engkau kami puja, kami tinggikan
Engkau Allahku, dan namanya nase, ialayana engkau mulia. Ini hati kami menyembahmu, meninggikan bab kau engkau besar, engkau ajaib, kekuatanku, gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku. Kita mau dengar suara Bapa. Bapa, ya Bapa, terima kasih Bapa untuk kelawatan-Mu di pagi ini. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan urapan-Mu, kami merasakan jamahan-Mu kepada diri kami satu persatu. Kami berterima kasih Bapa, karena kami pagi ini bersekutu untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Engkau tahu Bapa, kami selalu rindu akan firman-Mu. Kami selalu rindu untuk mendengar apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Singkirkanlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami Bapa, karena sesaat lagi kami mau mendengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang Kau kasihi Laura. Urapi berkati dia Bapa, agar apa yang keluar dari mulutnya, kami percaya itu semua berasal daripada-Mu. Biarlah Laura berbicara, mengumandangkan firman-Mu untuk kami ya Bapa, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom sahabat terkasih dalam Kristus. Mari kita mau sama-sama buka kitab kita. Pagi ini renungan kita ambil dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus, ketika saya merenungkan firman ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari bacaan hari ini. Yang pertama, percaya penuh tanpa ada keraguan dalam hati kita bahwa Yesus telah bangkit untuk membawa kita kepada kemenangan. Pertanyaannya, percayakah kita bahwa Dia selalu hadir dalam perjalanan hidup Anda dan saya? Seperti murid Yesus yang larut dalam kesedihan, keputusasaan, takutan, dan rasa kehilangan karena mengira Yesus telah mati, menyebabkan pikiran dan mata hati mereka tertutup. Sehingga ketika beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka terkejut dan timbul keraguan-raguan dalam hati mereka. Kita bisa lihat dalam bacaan yang kita baca tadi dalam ayat ke-38. Mari cobalah bercermin, apakah saya seperti murid Yesus yang ketika terjadi peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup kita, yang tidak sejalan dalam pikiran kita, peristiwa yang menyakitkan hati kita, akhirnya kita menutup mata kita untuk bisa tetap fokus kepadanya. Dan akhirnya timbul 1001 keraguan, kepercayaan dalam diri kita hilang. Kita tidak bisa melihat bahwa Dia tetap hidup, Dia selalu menyertai kita. Ataukah kita tetap mau terus mencoba berjalan, melangkah dengan iman, tetap percaya dan setia kepadanya. Poin yang kedua adalah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita dapat lihat dalam ayat yang ke-46. Lihatlah, Mesias anak Allah yang hidup pun harus melewati berbagai penderitaan sebelum akhirnya Dia menang. Maka saat ini Anda dan saya pun diingatkan bahwa ada suatu proses yang harus kita jalankan. Mungkin proses itu tidak mengenakan dalam hidup kita. Proses itu jalannya berliku-liku dan terjal. Tetapi ingatlah bahwa pada akhirnya ketika kita mau tetap setia, kita akan menuju kemenangan seperti juga Yesus. Dia rela menderita untuk kita. Betapa proses yang dia jalani penuh dengan penderitaan, tapi dia tidak mengeluh. Dia tetap mau menjalani dengan setia. Dan akhirnya dia menang, dia telah bangkit. Ada ayatnya di dalam Ulangan 31 ayat 6, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Maka kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun prosesnya dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita adalah saksi dari semuanya ini. Ada di ayat yang ke-48. Kita semua di sini adalah utusannya, utusan untuk menjadi saksinya. Melewati semua ujian demi ujian dalam peristiwa hidup kita, di mana kita diproses untuk dimurnikan melalui 5 senjata sebagai kendaraan kita. Dan akhirnya kita akan menjadi saksinya, meneruskan kabar sukacitanya, agar semakin banyak jiwa-jiwa
yang mengalami pertobatan dan kembali pulang ke hatinya. Kita mau percaya apapun proses dalam hidup kita, peristiwa hidup kita, ketika kita bisa melewatinya, ada maksud Tuhan, ada maksud baik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di sini, pribadi lepas pribadi, sehingga kita dapat mengatakan setiap kita sudah melewati proses ini, kita dapat mengatakan, memberitakan kabar sukacitanya, bahwa Yesus benar-benar hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Semoga di dalam masa Paskah ini, kita semua semakin bisa percaya, kita semakin bisa mengasihi Tuhan, Tuhan Allah kita dengan tulus. Karena ketika kita mengasihi Tuhan kita dengan tulus, maka kita juga akan bisa mengasihi sesama kita, bagaimanapun kondisinya saat ini. Walaupun mungkin dia menyakiti hati kita, tetapi biarlah kita memandang Tuhan kita hanya mau fokus kepadanya. Percayalah dia Tuhan yang hidup. Ada singkatannya dari Paskah, percaya. Ada sukacita karena anak Allah hidup. Saya akan tutup dengan satu lagu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari setiap kita di sini, pribadi lepas pribadi, kita mau percaya apapun kondisi kita dalam hidup ini. Mungkin saat ini kita sedang diproses, kita melalui peristiwa yang tidak enak dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kita, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah hidup. Maka kita juga diingatkan agar kita dapat bangkit dari manusia lama kita. Kita mau menjadi manusia baru seutuhnya di dalam Tuhan. Kita percaya dan kita minta kekuatan Tuhan untuk menggandeng tangan kita di dalam setiap langkah hidup kita, agar nantinya kita dapat menjadi saksi hidupnya di dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria, dan para kudus. Bapa, kami bersyukur saat teduh pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami mau mohon ampun ya Bapa, jika kadang kami tidak dapat melihat kehadiran-Mu seperti murid-murid Yesus ya Bapa. Kami ditutupi oleh kesedihan, oleh segala permasalahan kami, dan kami terlalu fokus dengan permasalahan kami. Kami mau bertobat dan kami mau belajar Bapa untuk melihat Engkau, melihat kehadiran-Mu ya Bapa, melihat ada penyertaan dan kemenangan ya Bapa yang akan Engkau berikan kepada kami. Bapa, jangan biarkanlah firman ini berlalu begitu saja Bapa, tapi biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk komunitas KPH ini ya Bapa, beserta Pak Paulus dan Bu Vila yang telah menggembalakan kami dengan setia Bapa, mengajari kami banyak hal untuk boleh semakin mendekat kepadamu. Kami berdoa kiranya kuasa darah Yesus menutup bungkus Bu Vila, Pak Paulus, keluarganya, beserta kami, tim yang melayani dan keluarga kami ya Bapa. Kiranya Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga, menjauhkan kami dari segala yang jahat, dan biarlah kami boleh terus setia dan rendah hati dalam melayani. Engkau berkati setiap yang kami kerjakan. Engkau berkati pelayanan kami ya Bapa. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kau juga tambahkan segala rahmat dan segala karunia yang kami butuhkan untuk merebut jiwa-jiwa ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk setiap peserta RPH dan keluarga besar KPH, kiranya Engkau berikan kuat kuasa sehingga mereka boleh memenangkan lebih banyak jiwa lagi, terutama dalam keluarga mereka. Kami berdoa untuk PH nanti malam ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap peralatan yang digunakan. Engkau juga berkati setiap peserta ya Bapa, supaya mereka boleh terus setia dan mereka membuka hati atas firman-Mu. Engkau juga urapi setiap yang bertugas dan leader dalam PH ya Bapa. Semuanya boleh berjalan lancar untuk kemuliaan-Mu. Berkatilah hari ini ya Bapa. Kami persembahkan segala rencana kami ke dalam tangan-Mu, yang Engkau yang menyempurnakan ya Bapa. Biarlah setiap ucapan dan perlakuan kami sungguh menghadirkan Engkau ya Bapa, dan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas pemurnian. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto ya. Saya mulai layar pertama. Ya. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.